Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang bab dalam, yaitu masih tentang kelanjutan dari keruntuhan kerajaan Mengwi. Demikian juga perseteruan internal di Kerajaan Gianyar terus berlangsung, walaupun Kerajaan Gianyar telah atas pengawasan Kerajaan Klungkung. Puncak konflik di wilayah Gianyar adalah keinginan untuk mengembalikan Raja Gianyar dari pengungsian tanpa persetujuan Klungkung dan penyerangan kemancaan negara yang merupakan kemancaan Kerajaan Gianyar yang saat ini juga secara yuridis merupakan bagian Kerajaan Klungkung. Semua keinginan Gianyar ini dibantu oleh Kerajaan Mengwi dalam serangan Mengwi atas negara, namun pasukan negara masih dapat melakukan serangan balik untuk menghancurkan pasukan Mengwi sehingga banyak terbunuh atau menyerah. Keadaan ini menyebabkan kekuatan Kerajaan Mengwi menjadi bertambah lemah. Selanjutnya pada tahun 1891 Masehi terjadi juga perkembangan baru di Kerajaan Mengwi. Daerah Manca Sibang memutuskan diri dengan pusat Kerajaan Mengwi dan menyerahkan daerah Sibang kepada kekuasaan Kerajaan Klungkung. Ide Dewa Agung Putra III mengirim seorang utusan saudara raja yang bernama Ide Dewa Agung Rai untuk menegaskan akan pengawasan Klungkung atas daerah Sibang. Akibat berbagai konflik dan masalah yang terjadi di Kerajaan Mengwi, maka Raja Klungkung guna mewujudkan perdamaian di Kerajaan Mengwi dan mencari sumber permasalahan dengan berkirim surat kepada Raja Mengwi agar menyerahkan patihnya yang bernama Agung Ketut yang dianggap sebagai sumber pembuat masalah dan agar diasingkan ke Nusa Penida. Keinginan Raja Klungkung ini diacuhkan oleh Mengwi. Berkecamuknya berbagai konflik antar kerajaan di Bali Selatan, maka fokus perselisihan berakumulasi di Kerajaan Mengwi. Daerah Manca Sibang yang telah menyerahkan diri kepada Kerajaan Klungkung sekarang telah berbalik memusuhi Mengwi. Daerah Manca Kabe-Kabe juga telah mempunyai masalah dan bersengketa dengan Mengwi. Kerajaan Tabanan dan Badung yang sebelumnya telah mempunyai berbagai masalah dengan Kerajaan Mengwi sekarang telah bersiap untuk menggempur Kerajaan Mengwi. Sedangkan Kerajaan Bangli juga sedang bersiap merebut daerah timur laut Mengwi, daerah penghasil kopi yang subur. Hanya Ubud sebagai sekutu terakhir Mengwi yang siap membantu, namun sedang sibuk dengan perang negara di Gianyar. Kerajaan Mengwi berusaha mendapatkan bantuan kerajaan di ujung timur Pulau Bali, Kerajaan Karangasem, dan mendapatkan jawaban akan siap membantu dengan mengutus penguasa Karangasem I Gusti Gede Jelantik. Utusan ini melakukan perjalanan penuh risiko menuju daerah Mengwi sambil berusaha melakukan mediasi antar Klungkung dengan Mengwi agar perang di Bali Selatan tidak terjadi. Namun mediasi ini tidak berhasil. Pada awal bulan Juni 1891 Masehi, Ide Dewa Agung Putra III sebagai Raja Klungkung memutuskan untuk memberhentikan Raja Mengwi dan pengawasan untuk sementara berada di bawah pengawasan Kerajaan Badung dan Tabanan. Keputusan ini diinformasikan dengan menyebarkan surat kepada para manca di seluruh Kerajaan Mengwi. Melihat situasi ini, Kerajaan Badung yang telah lama ingin membuat perhitungan dengan Mengwi karena sistem irigasinya telah diblokir oleh Mengwi, telah siap untuk melakukan serangan.
Serangan pertama Kerajaan Badung dilakukan ke daerah Angantake yang sawahnya sedang menguning. Kemudian serangan terus berlanjut menuju desa Sempidi, Sading, Buduk, Pererenan, Abian Base, dan terakhir di desa Kapal. Pada saat bersamaan, Sibang juga melakukan serangan ke garis pertahanan belakang Kerajaan Mengwi. Demikian pula Kerajaan Tabanan menyerang dari arah barat pada daerah terdekat dengan pusat Kerajaan Mengwi. Terjadi pertempuran sengit di berbagai tempat di Kerajaan Mengwi. Pada awalnya Kerajaan Mengwi dapat menangkis serangan, tetapi karena musuh dalam jumlah yang cukup besar dan serangan dari segala arah mengakibatkan pasukan Mengwi menjadi kewalahan. Tabanan selanjutnya menyerang Belayu, di mana penguasa Puri Belayu melakukan bunuh diri. Daerah Belayu dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Tabanan. Pada saat ini anggota Puri Kabe-Kabe yang dulu mengungsi ke Tabanan kembali ke daerahnya di Kabe-Kabe. Selanjutnya daerah Kabe-Kabe dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Tabanan. Kerajaan Bangli juga ikut menyerang Mengwi, yakni serangan ke wilayah Petang dan Carangsari tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti dari pasukan Mengwi. Setelah serangan datang dari berbagai arah secara bersamaan dan sebagian besar daerah Kerajaan Mengwi telah dikuasai musuh, pada saat ini Kerajaan Mengwi telah menjadi daerah yang kecil, hanya meliputi daerah di sekitar desa Mengwi saja. Wilayah Kerajaan Mengwi telah terdesak ke pusat kerajaan. Kerajaan Badung sebenarnya tidak bersungguh-sungguh untuk menghancurkan Kerajaan Mengwi sampai ke pusat kerajaan karena wilayah aliran irigasi pertanian yang menuju daerah Badung telah dikuasai semuanya dan tidak akan mempengaruhi pengairan di daerah Badung selanjutnya. Kemudian Raja Badung mengirim utusan ke Raja Mengwi dengan maksud agar Mengwi mau menyerah. Namun Raja Mengwi tidak mau menyerah, masih akan tetap melakukan perlawanan, siap melakukan perang habis-habisan. Pasukan Kerajaan Badung telah mendekati pusat Kerajaan Mengwi untuk melakukan serangan akhir. Para pejabat Kerajaan Mengwi sempat melakukan pertemuan di Puri Gede, di mana Agung Kerug dan Agung Pekel tetap kukuh untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan tanpa mau menyerah. Kemudian kentongan Puri dibunyikan bertalu-talu sebagai tanda pasukan telah siap perang untuk menghalau musuh yang datang. Terjadi lagi pertempuran hebat di pusat Kerajaan Mengwi. Ide pada Nemadebang sebagai penasihat raja maju memimpin sisa-sisa pasukan Mengwi untuk melawan pasukan Badung. Beliau gugur membela negara sebagai kesatria utama. Agung Kerug dan adiknya I Gusti Munggu terluka tetapi dapat meloloskan diri dari kejaran musuh. Demikian juga Agung Pekel. Keadaan di dalam Puri menjadi lengang tanpa pasukan inti yang mengawal raja. Raja Mengwi I Gusti Agung Ngurah Made Agung dalam keadaan sendirian tanpa diiringi pasukan sebagai seorang kesatria utama tidak mau menyerah. Beliau memerintahkan para pengiring untuk mengusungnya di atas tandu dan maju menghadapi musuh sendirian secara terhormat. Raja Mengwi gugur sebagai kesatria utama dalam pertempuran akhir di pusat Kerajaan Mengwi. Dengan gugurnya Raja Mengwi, maka sirnalah kerajaan ini dari percaturan politik kerajaan di Bali Selatan. Kekalahan Kerajaan Mengwi atas Kerajaan Badung dan Tabanan yang atas sepengetahuan Kerajaan Klungkung, maka wilayah Mengwi dibagi oleh Kerajaan Badung dan Tabanan, sedangkan Kerajaan Klungkung mendapatkan daerah Sibang, Abian Semal, dan Tampak Siring. Warganet yang budiman, begitu dulu saya akan lanjutkan kembali tentang penyerahan kekuasaan Kerajaan Gianyar kepada Belanda.